السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmah-nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita merasakan nikmah yang luar biasa, yaitu kita duduk di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang salat at-tatawwu'. Dan kita menjelaskan salat tatawwu' yang muakkad. Yang muakkad itu artinya apa? Yang muakkad artinya apa? Yang ditekankan untuk dikerjakan. Ada berapa rakaat? Ada 12 rakaat. Ada juga yang mengatakan 10 rakaat. Yang mengatakan itu adalah 12 rakaat adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dia mengatakan barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. 4 rakaat sebelum salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat setelah salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian hadis Abdullah bin Umar mengatakan ada 10. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum salat subuh. Kemudian kita juga menjelaskan salat yang muakkad dan yang tidak muakkad ada berapa rakaat?
Ayo. Nah, yang mencatat itu. Berapa rakaat banyaknya? Hah? Hitung jari. Masa tidak ingat? Hah? Berapa banyaknya? Hah? Yang muakkad dan yang tidak muakkad. Ada berapa? Ada? Hah? Ingat teman-teman? Seharusnya setelah lebaran semakin semangat, ini setelah lebaran semakin lesu. Jawab berapa banyaknya jawab? Hah? Betul, 22. Masya Allah, luar biasa jawab. Dua. Mana yang 22 itu? 4 sebelum zuhur dan 4 sesudah zuhur. Kemudian 4 sebelum asar. Kemudian 2 sebelum maghrib dan 2 setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kita menjelaskan juga bahwa sholat sunnah muakkadah ini yang paling ditekankan adalah sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Qabliyah subuh. Ini yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Pertama, karena Nabi SAW sangat menjaga qabliyah subuh. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan bahwa 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang ketiga, 2 rakaat qabliyah subuh ini dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Ringan. Ya. Kemudian yang keempat, waktunya adalah antara adzan dan iqamah. Yang kelima, Nabi SAW tidak melaksanakan salat setelah qabliyah subuh ini kecuali salat apa? Salat yang wajib, salat subuh. Yang keenam, Nabi SAW membaca di rakaat yang pertama adalah apa? Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua Nabi membaca Al-Ikhlas. Yang ketujuh, Nabi SAW setelah qabliyah subuh ini dia ngapain? Setelah qabliyah subuh dia ngapain Nabi SAW? Berbaring. Ya, bukan tidur, hanya berbaring saja. Ya, dia tidak melakukan salat kecuali yang wajib. Kemudian yang kedelapan, tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW baik dalam keadaan apa? Safar atau dalam keadaan muqim. Kemudian yang kesembilan, Nabi SAW mengqadha'nya apabila Nabi SAW tidak sempat melakukannya. Sekarang kita memasuki kapan atau sampai mana batas-batas salat sunnah rawatib ini. Sampai kapan waktunya? Ya. Yang qabliyah dan yang ba'diyah sampai kapan waktunya? Kullu sunnatin qabla shalah, setiap sunnah qabliyah itu fawaqtuha min dukhulil waqti ila iqamatis shalah. Setiap sunnah qabliyah maka waktunya adalah
sejak waktu sholat itu masuk sampai sholat diiqamahkan. Ini kalau sunnahnya apa? Sholat qabliyah. Jadi subuh. Kapan kita boleh melaksanakan qabliyah subuh itu? Apabila masuk waktu subuh. Begitu juga zuhur. Begitu juga asar dan waktu-waktu yang lainnya yang yang ada qabliyahnya. Begitu masuk waktunya baru kita melaksanakan qabliyah. Sampai kapan batas waktunya? Sampai sholat dilaksanakan. Maka setelah itu boleh kita kerjakan? Boleh apa enggak dikerjakan? Boleh apa enggak dikerjakan? Gimana? Boleh dikerjakan, tapi dia adalah qada, bukan ada. Ya. Kemudian wa kullu sunnatin ba'daha, dan setiap sunnah ba'diyah fawaqtuha min al-faragh min as-salah ila khuruji waqtiha. Setiap sunnah ba'diyah itu maka waktunya adalah sejak salat itu berakhir sampai berakhir waktunya. Salat ba'diyah zuhur. Ya, berapa rakaat? 2. Kapan dia mulai? Dia mulai sejak berakhir salat zuhur. Sampai kapan? Sampai masuk waktu asar. Itu batas waktunya. Jelas ini ya ikhwah? Ya, diingat ini baik-baik. Kemudian qada'ur rawatib. Mengqada sunanur rawatib. Qad thabata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri shallahunna ba'daha. Terdapat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak sempat atau tidak dapat melakukan qabliyah zuhur yang 4 rakaat, maka dia melaksanakannya setelah sholat zuhur. Ya. Jadi kalau setelah waktunya itu namanya apa? Apa namanya? Namanya qada, bukan ada. Ya. Ada pada waktunya. Qada di luar waktunya. Kecuali apa itu? Kecuali jama' ta'khir atau jama' taqdim, maka itu adalah waktunya. Kemudian wa hadza wallahu a'lam li ahammiyati hadhihi ar-ratibah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak sempat melaksanakan qabliyah zuhur, dia laksanakan setelah zuhur? Karena saking pentingnya sunanur rawatib ini. Karena sebagaimana yang kita katakan di kajian yang sebelumnya, bahwa di antara hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib. Mustahil ada di antara kita yang salatnya sempurna 100%, tidak mungkin. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Maka salat sunanur rawatib ini dan zikir-zikir itu di antara hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib. Kata Syekh dari hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da zawali syams qabla adh-dhuhr.
Abdullah bin Sa'ib mengatakan bahwa Rasulullah SAW dia salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir. Berarti sudah masuk waktu apa? Sudah masuk waktu apa? Waktu zuhur. Ya, qabla dhuhri, sebelum dia melaksanakan salat zuhur. Wa qala, dan Nabi SAW menjelaskan kenapa dia salat di waktu itu. Dia mengatakan innaha sa'atun tuftahu fihi abwabus sama. Ingat ini ya ikhwah. Kata Nabi, itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pintu langit itu dibuka tujuannya adalah agar malaikat-malaikat itu membawa amalan-amalan seorang hamba. Apa kata Rasulullah? Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Dan aku senang sekali di saat pintu-pintu langit itu dibuka, ada amal-amal salehku yang dibawa naik. Ya. Sama seperti kalau hari Senin dan hari Kamis itu ada apa? Hah? Ada apa? Amal ibadah kita diangkat. Makanya kata Nabi SAW, dan saya senang sekali ketika amal ibadah saya diangkat, saya dalam keadaan apa? Berpuasa. Ya, karena itu menjadikannya memungkinkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia diambil amalannya itu dia dalam keadaan berpuasa. Lalu kata Syekh, wa sa'altu Syekhana al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Lalu aku tanyakan Syekh kami Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang salat ini. Jadi lihat ayo ikhwah, seorang alim dia bertanya kepada orang yang lebih alim. Ya, kepada syekhnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Hal hadhihi ratibatu salat adh-dhuhri am ghairaha? Apakah ini yang 4 rakaat ini adalah qabliyah zuhur atau lain? Atau bukan dia? Lalu Syekh menjelaskan annaha ratibatu zuhur. Ya, yang 4 ini kata Syekh bin Baz adalah qabliyatu zuhur. Wa thabata anna Qais bin Amr qada ratibat al-fajr. Juga terdapat dari seorang sahabat yang bernama Qais bin Amr. Dia mengqadha qabliyah subuh. Ya. Dan kita katakan tadi di antara salat sunnah ratibah yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qabliyah subuh ini. Qada ratibat al-fajr ba'daha. Fa'aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatannya ini. Ya. Kemudian wa thabata min hadits Abi Hurairah. Juga terdapat sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yusalli rak'atai al-fajr, barang siapa yang tidak sempat melaksanakan salat qabliyah subuh, qabliyatul fajr, falyusallihima ba'dama tatlu'us syams, maka hendaklah dilaksanakan setelah matahari terbit. Ya. Kan matahari terbit itu adalah waktu dilarang kita melaksanakan sholat. Kenapa disuruh kita melaksanakan sholat di sini? Kalau antum masuk ke masjid pada saat orang dilarang sholat, boleh antum tahiyatul masjid? Kenapa? Ini namanya dawatul asbab, ada sebabnya. Ya. Jadi kalau dilaksanakan setelah subuh maka dia ada sebabnya. Maka dibolehkan dia walaupun itu adalah waktu apa? Waktu dilarang. Jadi
Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkannya untuk melaksanakan qabliyahnya itu diqadha setelah matahari terbit. Wa thabata min hadits Abi Hurairah. Demikian juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama 'an rak'atay al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelolosan dia sehingga dia tidak sempat melaksanakan qabliyah subuh. Faqadahunna ba'dama tala'at asy-syams. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya begitu matahari terbit. Wa thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada ratibat al-fajr ma'a al-fariidah. Ini bentuk yang kedua. Terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengqadha qabliyah subuh ini ma'al fariidah begitu selesai salat yang wajib. Jadi ada dua bentuknya. Yang pertama adalah apa? Setelah matahari terbit, dan bisa juga dilaksanakan begitu selesai salat apa? Salat subuh. Lamma nama an salatil fajr fi safari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia musafir kemudian dia kelolosan. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain juga kelolosan. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi awalnya mereka musafir. Kemudian tentunya yang namanya orang musafir di zaman itu imma dia jalan kaki atau dia pakai onta. Dua-duanya melelahkan. Istirahatlah mereka di satu tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan sahabatnya, siapa di antara kalian yang sanggup membangunkan kita pada sholat subuh nanti? Siapa yang sanggup? Ada yang ingat? Siapa yang sanggup membangunkan mereka? Bilal bin Abi Rabah. Namun Bilal bin Abi Rabah sandaran dia di ontanya, ketiduranlah dia sampai matahari sudah terbit. Lalu yang pertama kali bangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bangunkan para sahabat dan mengatakan, bangun-bangun, kita berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Padahal mereka kan sudah telat sholat subuh. Seharusnya mereka melaksanakan sholat subuh di mana? Di tempat itu juga. Tapi apa alasannya? Kenapa mereka diperintahkan untuk pindah? Kata Nabi, hada makanun hadarana fihi syaitan. Jadi tempat ini sudah didatangi oleh syaitan. Mari kita pindah. Fahamina bil ikhwah? Jadi kalau besok atau lusa misalnya Pak Haji Ahmad mengatakan, mari kita pindah dari tempat ini karena di tempat ini ada syaitan, antum akan ikuti beliau apa? Hah? Antum akan ikuti beliau? Kenapa? Enggak dapat wahyu dia. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan wahyu. فدل ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدها. Jadi dari hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk mengqadha sunnat adh-dhuhr setelah salat zuhur. Ya. Kemudian wadalla ala istihbab qada'i sunnatil fajr ba'da salat. Demikian juga dianjurkan untuk mengqadha salat sunnah qabliyah subuh setelah salat subuh, atau ba'da irtifa'i syams, atau setelah matahari tinggi. Wa anna ar-rawatib tuqda ma'a as-salatil fa'itah. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah-sunnah ratibah ini bisa diqadha apabila tidak sempat kita mengerjakannya. Tentu dia tidak sengaja. Ya, karena dia kelolosan atau karena dia lupa. Kemudian ikhwan fillah azakumullah,
Jumhurul ulama mengatakan dianjurkan yustahabbu qada'ur rawatib al-qabliyah wal ba'diyah. Ya, jumhurul ulama, sebagian besar para ulama mengatakan dianjurkan untuk mengqada sunanur rawatib yang qabliyah maupun yang ba'diyah. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan yumkinu qada'is sunnatil fa'itah fi ayyi waqtin hatta fi awqatin nahi. Bahkan sunnah-sunnah yang qabliyah atau ba'diyah boleh kita melaksanakan dia, boleh kita mengqadha dia di waktu larangan karena dia telah menjadi apa? Dzawatul asbab, yang punya sebab. Ya. Seperti salat asar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Kemudian yang kelima, al-faslu bain ar-rawatib wal fara'id bi khuruj atau kalam. Memisahkan, ada jeda antara salat yang wajib dan sunnah ba'diyah ini. Harus ada jeda. Jangan begitu assalamualaikum langsung bangun kemudian melaksanakan salat sunnah. Ini tidak boleh. Ya. Apa jedanya itu? Bi khuruj. Khuruj arti merubah posisi duduknya, atau kalam, dia bertasbih, berzikir. Ya. Ini berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Yazid. Berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Yazid bahwasanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Muawiyah mengatakan kepada As-Sa'ib bin Yazid. Bukan Yazid anaknya Muawiyah, lain ini. Ya. Seseorang bernamanya As-Sa'ib bin Yazid. Muawiyah juga dia punya anak namanya siapa? Yazid. Ya. Jadi Muawiyah mengatakan kepada As-Sa'ib. Faham ayo ikhwan? Bingung antum? Kenapa antum momot ini? Kenapa antum diam? Bingung? Iya atau tidak, gitu aja. Jadi ada seseorang bernama As-Sa'ib bin Yazid. Muawiyah bin Abi Sufyan juga dia punya anak namanya Yazid, yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, Muawiyah ini mengatakan kepada As-Sa'ib, ya, Muawiyah itu mengatakan, "Idza shallaital jum'ah fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruj." Wahai Sa'ib, kata siapa ini? Kata Muawiyah, jangan engkau sambung salat Jumat itu dengan salat yang berikutnya. Salat berikutnya maksudnya salat apa? Salat sunnah. Hatta tatakallam, sampai engkau bertasbih. Imma beristighfar 3 kali, atau Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian membaca tasbih, kemudian baca tahmid, takbir. Au takhruj, atau engkau merubah posisimu. Pindah dari tempat ke sana, kemudian tempat ke sini. Atau mundur, atau maju sedikit. Ini membuktikan bahwa engkau sudah selesai sholat. Ya, kalau kita sudah berzikir berarti sudah selesai kita sholat. Kalau kita merubah posisi duduk kita, apakah kita maju ataukah kita mundur ke kiri ke kanan, itu menandakan bahwa kita sudah selesai sholat. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan boleh kita melaksanakan apa? Salat ba'diyahnya. Lalu dia mengatakan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Karena demikianlah
kita ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, ya, melarang kita menyambung satu salat dengan salat yang lain sampai kita berbicara. Berbicara di sini maksudnya apa? Berzikir. Ya, zikir-zikir yang bukan ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam salat. Au nakhruj, atau keluar, bukan keluar masjid maksudnya. Keluar di sini maksudnya merubah posisinya. Berpindah dari tempatnya. Imma dia maju mundur atau ke kiri ke kanan. Ya. Wa hadza laisa khasan bi salatil jum'ah. Ini tidak khusus bagi salat Jumat. Ya. Tapi di setiap salat tidak boleh kita langsung melaksanakan salat ba'diyah sebelum kita merubah posisi kita, bergerak dari tempat itu atau berzikir. Ya. Wal hikmatu fi dzalik, apa hikmahnya? Dijelaskan li'alla yashtabihal fardhu bin nafilah. Ya. Karena supaya tidak dia serupa salat yang wajib dengan salat yang sunnah. Kalau orang melihatnya begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia nyambung. Sebagaimana yang terjadi di zaman Umar ibn Khattab. Ada orang begitu assalamualaikum salat subuh. Begitu dia assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia bangun. Ya. Langsung Umar mengatakan, sejak kapan salat subuh itu 4 rakaat? Jadi mungkin orang ini dia akan mengqadha qabliyah itu. Ya, tapi tidak ada jedanya. Ya. Lalu dilarang dia oleh Umar dengan mengatakan, sejak kapan salat subuh itu ada 4 rakaat? Jadi orang mengira bahwa subuh itu sudah menjadi 4 rakaat. Tapi kalau ada jedanya, mungkin orang tahu kalau ini salat lainnya. Kemudian waqad warada anna dzalika hadakah. Dan terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa perbuatan yang seperti itu dinamakan dia halakah, kebinasaan. Lihat ayol ikhwah, meskipun kita melakukan kebaikan pun bisa itu dianggap suatu kebinasaan. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah kebinasaan. Jadi, wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra, bahwasanya ada seseorang dia salat asar. Faqama rajulun yusalli, lalu seseorang bangun berdiri salat. Fara'ahu Umar, lalu Umar melihatnya. Faqala lahu ijlis, duduk. Ya. Fa innama ahlaka ahlal kitab annahum lam yakun li salatihim faslun. Ahlul kitab, siapa ahlul kitab itu? Orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Umar mengatakan, sesungguhnya ahlul kitab itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jeda antara salat yang wajib dan salat yang sunnah. Ya. Mereka tidak memberikannya jeda. Begitu mereka selesai salat yang wajib, langsung mereka bangun dan melaksanakan salat yang apa? Yang sunnah. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap umat itu disyariatkan kepada mereka untuk apa?
untuk sholat. Tapi bagaimana mereka sholat? Kita tidak tahu. Ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab sholat mereka. Sholat mereka. Tapi bagaimana cara dia sholat? Ya kita tidak tahu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab telah melakukan suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Dia mencegah seseorang menyambung salat yang wajib dengan salat yang apa? Yang sunnah. Ikhwani fi din azakumullah. Seseorang pernah bertanya kepada Al-Imam Malik. Imam Malik adalah imam Ahlul Madinah. Dia mengatakan, "Ya Imam Malik, dari mana saya berihram?" Berihram artinya mulai pelaksanaan ibadah hajinya atau umrahnya. Al-Imam Malik mengatakan dari Dzul Hulaifah. Ya, orang yang mau berhaji atau umrah, kloter pertama yang berangkat ke Madinah, maka dia harus berihram dari Dzul Hulaifah. Ya. Nah, orang ini dikatakan oleh Imam Malik, berihramlah dari Dzul Hulaifah. Faham ya ikhwan? Faham atau belum? Ya. Berihramlah dari Dzul Hulaifah. Lalu orang ini mengatakan, saya mau berihram dari Masjidin Nabawi, Masjid Madinah. Al-Imam Malik mengatakan, jangan. Saya mengkhawatirkan fitnah terhadapmu. Saya khawatir engkau ditimpa oleh fitnah. Kata Imam Malik. Lalu orang ini mengatakan, fitnah apa? Hanya sekedar berapa kilo saja saya tambahkan. Ya. Padahal ya ikhwah, mana lebih baik kita salat di Masjidin Nabawi atau di Dzul Hulaifah itu? Di Masjidin Nabawi. Ya. Tapi Al-Imam Malik mengatakan, jangan kamu lakukan demikian. Saya khawatir kamu tertimpa fitnah. Ya. Fitnah apa? Sekedar berapa kilo saya tambah? Kata orang ini. Al-Imam Malik mengatakan, apakah ada fitnah lebih besar daripada engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah ada fitnah lebih besar daripada engkau mengira dirimu telah melakukan perbuatan yang baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu artinya ahlul bidah semuanya dia kenapa? Dia terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah apa? Fitnah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu kata Syekh, wa sami'tu al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala yaqulu 'an al-hikmah. Kata Syekh, saya mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan tentang hikmah dilarang menyambung salat yang wajib dengan salat yang sunnah. Beliau mengatakan li'anna waslaha biha yuhimu bi annaha tabi'atun lah. Ya. Karena apabila yang wajib ini disambung dengan yang sunnah, maka orang yang jahil, orang yang tidak tahu nanti dikira ini adalah apa? Dia nyatu satu salat ini, bukan dua salat yang berbeda. Wa hadza fil jum'ati wa ghairiha. Ya. Ini baik di salat Jumat atau di salat yang lainnya. Kenapa disebut Jumat? Karena hadis Muawiyah yang tadi. Fa idza fasala bainahuma bi kalamin aw khurujin aw takallama bi istighfar aw bi syai'in min dzalika infasalat. Ya. Apabila dia sudah memisahkannya dengan berbicara atau dia keluar, ya keluarnya merubah posisi duduknya,
imma dia beristighfar atau dia bertasbih, faqad infasalat, maka dengan demikian dia telah memisahkan antara salat yang wajib dengan salat yang sunnah. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani. Ya. Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam dia mengatakan waqad dzakara al-ulama annahu yustahabbu at-tahawwul lin-nafilah min mawdhi'il fariidah. Sebagian para ulama mengatakan dianjurkan untuk berpindah ya, untuk melaksanakan salat sunnah dari tempat yang dia telah laksanakan salat wajib di sana. Saya salat wajib di sini, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnahnya berpindah ke kiri atau ke kanan. Ya. Wal afdal an yatahawwala ila baitihi. Namun yang lebih afdal dia berpindah ke rumahnya. Ya. Karena salatnya seorang laki-laki paling baik di mana? Hah? Di masjid. Kecuali salat apa? Yang sunnah. Ini lebih baik dilakukan di rumah. Fa inna fi'lan nawafil fil buyuti afdal. Karena melakukan salat-salat yang sunnah di rumah itu lebih afdal. Wa illa fa ila mawdhi'in fil masjid aw ghairihi. Kalau memang dia tidak sempat melaksanakannya di rumah atau khawatir diganggu di rumah, banyak anak-anak yang main-main atau yang lain-lainnya, maka boleh dilaksanakan di masjid. Juga wa fihi taktsirun li mawadhi'is sujud. Ya, dan berpindah-pindah ini adalah memperbanyak tempat-tempat kita sujud. Kira-kira apa hikmahnya kita memperbanyak tempat-tempat kita sujud? Agar dia bersaksi nanti. Ya. Karena tempat kita sujud itu dia akan bersaksi nanti. Ya Allah, si fulan bin fulan hari ini pada salat ini dia pernah salat di sini. Ya. Makanya Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala wa ra'ahu, ketika beliau ziarah ke Lombok, kemudian kita ajak-ajak dia jalan-jalan ke Sembalun. Karena waktu itu dia akan isi kajian di markas. Setelah kita makan siang, kemudian sholat asar, kemudian kita turun, diberitahulah dia oleh Ustaz Mu'ti hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Syekh, di sini ada juga di Sembalun, maksudnya waktu itu masjid kita masih satu dulu di Sembalun. Syekh, di sini ada masjid untuk ahli sunnah di sini. Loh, kenapa nggak kasih saya dari tadi? Kenapa Syekh? Kalau engkau kasih tahu saya dari tadi, saya akan sholat 2 rakaat di sana, supaya nanti sebagai saksi bahwa saya pernah datang ke tempat ini, kemudian saya sholat di tempat ini. Jadi itu hikmahnya kita apa? Memperbanyak tempat-tempat kita sujud agar dia menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Terus apa? "Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari dia akan bercerita tentang kejadian-kejadiannya. Di antara kejadian-kejadian yang dia akan bercerita nanti adalah tempat-tempat kita sujud. Ya, makanya ayolah ikhwah, di mana kita berada, berusahalah. Mungkin kita salat duha di tempat itu, atau melakukan sunnah mutlaqah di tempat itu, agar nanti ketika kita butuh saksi-saksi, saudara kita tidak bisa jadi saksi, istri kita tidak bersaksi, teman-teman kita tidak bersaksi, tiba-tiba tanah ini bumi tempat kita sholat itu dia bersaksi, ya Allah, tanggal sekian dia pernah sholat di sini. Yang di sana lagi bersaksi dia, ya Allah, tanggal sekian hari ini dia pernah sholat di sini. Mungkin antum di kebun, ya, di pantai, di tempat-tempat rekreasi di sana, bersaksi dia, ya Allah, si fulan bin fulan ini hari ini tanggal sekian dia pernah sholat di sini. Yang satu lagi dia pernah berzikir di sini. Kan jadi banyak saksinya. Sehingga
diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, juga terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar?" Apakah kalian itu berat tidak bisa melakukan, ya, apa itu maju atau mundur, ya, aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah, atau bergeser ke kiri, bergeser ke kanan untuk melaksanakan sholat yang sunnah, ya, supaya banyak yang akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat. Ya, habis waktu kita ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.